Tanah bukan sekedar permukaan bumi. Bagi masyarakat Anda, tanah adalah ruang hidup. Tanah itu menjadi tempat mereka menanam, tumbuh, dan juga dimakamkan. Tetapi selama puluhan tahun, tanah yang mereka jaga justru menjadi sumber dari konflik. Halo, nama saya Muhammad Purwanto. Saya mahasiswa fisik Universitas Melawarna. Dalam video ini saya akan membahas kasus konflik agraria di 4 desa di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Desa Lombok, Desa Pahit, Desa Sawit Jaya, dan juga Desa Pasir Mayang. Kasus ini menjadi cermin bagi masyarakat bagaimana reforma agraria di Indonesia itu belum benar-benar. Sebelum masuk ke kasus di Pasir, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan reforma agraria sejati. Reforma agraria sejati bukan hanya tentang membagikan sertifikat tanah, tapi tentang untuk mengubah struktur penguasaan tanah agar lebih adil dan berkeadaban. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, reforma agraria dimaknai sebagai upaya menata ulang hubungan antara manusia dan tanah, supaya tidak ada lagi segelintir pihak yang menguasai sumber daya, sementara rakyat kehilangan ruang hidupnya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria eh, tahun 1960, reforma agraria dimaknai sebagai upaya menata ulang hubungan antara manusia dan tanah, supaya tidak ada lagi segelintir pihak yang menguasai sumber daya, sementara rakyat kehilangan ruang hidupnya. Yang mana artinya reforma agraria sejati itu harus menyentuh 3 hal. Satu, redistribusi tanah kepada mereka yang terpinggirkan. Dua, reorganisasi struktur kekuasaan yang menindas rakyat kecil. Tiga, rekognisi hak masyarakat adat atas wilayahnya. Kalau ketiga aspek itu tidak berjalan, yang terjadi bukan reforma agraria, tapi justru reproduksi ketimpangan. Dan disinilah kita bisa memahami mengapa kasus 4 desa di Pasir tadi bukan sekedar konflik lahan, tapi cerminan dari kegagalan reforma agraria yang sejati di Indonesia. Konflik ini bermula sejak tahun 1980-an, ketika lahan masyarakat di 4 desa masuk dalam izin hak guna usaha PTPN 4, PTPN 6, yang kini menjadi PTPN 4 Regional 5. Warga yang sebelumnya hidup dari berkebun, berladang, dan juga beternak, perlahan kehilangan akses terhadap tanahnya. Banyak yang terpaksa menjadi buruh di kebun sendiri, sebagian juga eh, mereka bertahan sambil menanam di pinggir batas perusahaan. 4 dekade sudah berlalu, tapi konflik tak berkunjung selesai. Kini masa izin HGU perusahaan itu akan berakhir. Namun, alih-alih mengembalikan tanah kepada masyarakat, justru mengajukan perpanjangan hak guna usahanya. Warga pun bersatu membentuk koalisi warga 4 desa dan menyatakan penolakan. Tanah ini bukan milik perusahaan, tapi ruang hidup untuk rakyat. Kalau kita telusuri lebih dalam, akar konfliknya bukan hanya soal batas tanah, tapi soal paradigma dan struktur kuasa. Pertama, sistem agraria kita masih menempatkan tanah sebagai aset ekonomi, bukan hak sosial rakyat. Yang kedua, perusahaan negara seperti PTPN 4 mewarisi cara pandang kolonial, tanah dianggap sumber produksi bukan sumber kehidupan. Ketiga, selama puluhan tahun negara gagal melakukan evaluasi terhadap HGU yang bermasalah. Dan keempat, tidak ada mekanisme free, prior, and informed consent yang menghormati masyarakat adat sebelum perpanjangan izin disahkan. Maka konflik seperti di Pasir bukan kecelakaan, tapi akibat dari kebijakan agraria yang timpang.
Dalam konferensi pers pasca rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Kaltim eh, pada 10 November 2025, warga 4 desa menyampaikan pernyataannya melalui rilis bertajuk Awak Kain Rakyat Bulung, yang artinya tanah yang tidak bisa dipisahkan dari museum. Mereka menegaskan penolakan terhadap perpanjangan hak guna usaha PTPN 4 Regional 5. Warga menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade dan mengembalikan tanah kepada masyarakat adat. Dalam rilis itu tertulis, kami tidak menolak pembangunan, kami hanya menolak ketidakadilan. Negara harus hadir, bukan sebagai pemberi izin bagi perusahaan, tetapi sebagai pelindung bagi rakyatnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa perjuangan warga bukan soal anti investasi, tapi ini soal keadilan. Mereka ingin memperjuangkan komunitas mereka dan tidak ingin menjadikannya sebuah komunitas. Sebagai respon atas aksinya warga, DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi 1, mereka menggelar rapat dengan pendapat yang mana lahir 5 kesimpulan penting. Satu, meminta pemerintah Kabupaten Pasir melakukan komunikasi intensif dengan para pihak stakeholder. Yang kedua, meminta PTPN 4 mencabut laporan pidana terhadap warga dan berkomunikasi secara terbuka. Yang ketiga, Komisi 1 DPRD akan berkonsultasi dengan Kementerian PNBPN, Keuangan, BUMN, dan lembaga lain. Keempat, semua pihak diminta menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kelima, PTPN 4 diwajibkan menghormati hak masyarakat adat setempat. RDP ini adalah langkah awal, tapi rakyat menunggu bukti. Karena tanpa keberanian politik, rekomendasi hanya akan menjadi kertas kosong tanpa arti apa. Selama 40 tahun, dampak konflik ini begitu dalam. Eh, Beberapa dampaknya itu seperti dampak sosial, generasi muda kehilangan ikatan dengan leluhurnya. Secara ekonomi, warga kehilangan sumber penghidupan dan bergantung pada pekerjaan upahan. Secara kultural, ritual adat memudar dan nilai gotong royong terkikis. Secara lingkungan, tanah yang dulu subur kini menjadi kebun monokultur yang rapuh. Dan ini bukan sekedar masalah kepemilikan tanah, tapi ini soal kehilangan masa depan. Untuk menuju reforma agraria sejati, diperlukannya beberapa langkah nyata. Pertama, hentikan dulu proses perpanjangan HGU sebelum konflik diselesaikan. Yang kedua, evaluasi dan audit sosial HGU bersama masyarakat. Yang ketiga, akui wilayah adat tempat desa melalui perda dan sertifikasi komunal. Dan yang keempat, dukung pembangunan ekonomi rakyat basis koperasi dan agroekologi. Reforma agraria sejati berarti mengembalikan kekuasaan kepada rakyat atas ruang hidupnya, bukan menukar tanah dengan janji atau hanya sebilas kertas tanpa arti. Kasus 4 desa di Pasir adalah cermin bahwa tanah yang hilang bukan sekadar lahan, tapi itu adalah sebuah kehormatan. Reforma agraria sejati tidak akan terwujud tanpa keberanian moral dari negara untuk berpihak kepada rakyatnya. Selama masih karena selama tanah masih dirampas, perjuangan belum berakhir. Saya Muhammad Purwanto, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mawarman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita tidak lupa. Awak kain rakyat bulung, tanah tidak bisa dipisahkan dari manusia. Sekian dan terima kasih. And signing.